Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bukan Jumatan ya, boleh ketawa, boleh senyum, boleh nanggapi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli mu'tabar bil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada amma ba'du. Sahabat, teman-teman, pegawai KPP Madya Tangerang, dari mulai pimpinan sampai semua yang ada di sini, saya doakan semoga pertama sehat. Mana aminnya? Semoga sehat, bahagia, sejahtera, kaya, berkah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ini perdana di Ramadan ini kajian di KPP Madya Tangerang di Alam Sutra di gedung Taufood. Semoga awal ini menjadi kebaikan untuk berikut-berikutnya. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin. Apa kabar semuanya? Jawabnya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Nanti lanjutkan boleh. Alhamdulillah, baik, sehat, kuat, hebat, boleh. Pertama alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Pertama alhamdulillah. Kaya? Alhamdulillah. Kerja dengan baik? Punya etos? Disiplin? Syukur, sabar, kaya? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kata Rasulullah, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itulah mengucap alhamdulillah. Sebaik-baik doa. Karena alhamdulillah itu sudah meliputi semua hal, semua perkara, semua urusan. Alhamdulillah. Coba, alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Apanya alhamdulillah? Keadaannya, badannya, perasaannya, rasanya, semua alhamdulillah. Kenapa? Karena itu semua milik Allah. Dari Allah. Bangun tidur, ketika kita baca alhamdulillahilladzi, alhamdulillah pertama, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih kau kembalikan hidup lagi setelah kau wafatkan sepanjang malam. 5 jam tadi kau wafatkan. Wafat tuh. Amatana, kematian kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamu kami kembali. Jadi akhirnya kembali kepada Allah. Jadi mati, tidur, dihidupkan kembali, dibalikin tuh nyawanya. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Setelah itu baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar wala haula wala quwata illa billah faghfirli. Nah, diampuni Allah dosa-dosanya itu. Selama ini kita kan semua itu, tambah itu, ada hadis, ada 5 riwayatnya, ada Ahmad, kemudian Dailami, dan yang lain ya meriwayatkan itu. Jadi tambahan doa sambil stretching. Jadi jangan bangun tidur langsung jalan ya, masih sempoyongan. Stretching dulu, lurusin tangan, badannya, kakinya yang kaku lurusin. Kalau udah darah mengalir seluruh tubuh, baru jalan ke kamar mandi dan seterusnya. Maka nggak akan sempoyongan, nggak akan jatuh, dan tubuh kita sehat. Baik, tema kita hari ini itu adalah puasa dan etos kerja. Wah, sengaja nih temanya cakep. Etos dan puasa, apa hubungannya? Pertama lihat nih, orang puasa itu jujur, disiplin, sabar, apalagi? Semua ada puasa. Disiplin. Begitu imsak 10 menit sebelum subuh, itu nama di Indonesia namanya imsak. Itu tradisi, yaitu menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan makan dan membatalkan puasa. Stop. Sehingga waktu adzan kita sudah beres, sudah sikat gigi, udah wudu,
tinggal berangkat ke masjid. Jadi nggak ada kegiatan lagi supaya apa? Tahu-tahu azan kita masih makan, masih ada mulut makanan. Maka stop, itu tidak wajib. Itu cuma tanda saja bahwa 10 menit lagi kita akan masuk subuh, dimulainya puasa. Itu namanya disiplin waktunya. Sampai kapan maghrib? Ditunggu sampai jam 18 menit. Kita tunggu sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan langsung minum, disiplin, ditunggu waktunya. Nggak mau duluan, nggak mau nanti belakangan, nggak. Karena sunnahnya adalah kalau buka adalah disegerakan. Dibatalin dulu. Minum 2 teguk, 3 teguk, beres. Setelah itu mau sholat langsung silakan. Batalin dulu. Disiplin. Apa hubungan dengan etos kerja? Orang punya etos, itu pasti dia disiplin. Disiplin. Kalau orang disiplin, yakin sukses. Katakan sama-sama saya, tiada disiplin, tiada sukses kecuali disiplin. Sama-sama. Sama-sama dong, semangat. Tiada sukses kecuali disiplin. Pasti sukses kalau disiplin. Sukses itu adalah tercapai suatu keinginan. Satu hal tercapai, udah sukses. Nanti suatu duhur berjamaah, sukses sudah. Dengan tausiah, sukses selesai, sukses. Ya sukses terus menerus, tidak pernah berhenti. Ya puasa sekarang adalah sukses. Sudah ini hari ke-6, berkesan dengan baik. Yang 5 kemarin, cakep, sukses. Punya anak 2, sukses. Yang lain sampai kuliah, sukses. Semua yang tercapai sukses. Termasuk maling berhasil nggak gebukin orang, itu sukses. Ya sukses yang jelek, yang jahat, yang buruk. Kita enggak. Satu, puasa mengajarkan disiplin. Yang kedua, jujur. Saya nggak mau dengar lah berita yang udah sono tuh, ya cukai lah, terus apa tuh. Pajak nanti jangan dah. Jangan ya, yang jujur. Udah sangat kaya. Cukup hakim dinaikkan berapa kali lipat? 200 kali lipat. Tetap aja kalau nggak jujur, nggak disiplin, ya gitu. Dan dia nggak bisa nikmati duitnya. nggak bisa nikmati duitnya. Udah, karena kita diawasi PPATK. Please, udah yang kita dapat syukuri. Insya Allah itu sangat cukup. Lebih, apalagi teman-teman di keuangan ada renumerasi. Saya tuh iri. Kalau dapat renumerasi, makanya syukuri itu. Kalau syukur, dia jujur, dia syukur, dia sabar, dia ridho, ya Allah, nggak pernah kurang. Karena rezeki bukan dari situ saja. Rezeki bukannya dari gaji, tapi dari yang tempat lain yang kita nggak sangka-sangka. Tahu-tahu anak kita diterima di mana, lulus dengan bagus ya, jadi dokter, jadi ahli engineering, ahli ini tuh, itulah sukses yang itu luar biasa. Dan itu menyenangkan. Itu rezeki yang nggak kita sangka-sangka. Tahu-tahu anak kita hafal Al-Quran 2 juz, Masya Allah. Yang pesantren Asyifa 6 juz, Masya Allah. Darul Najah 3 juz, Masya Allah. Di Darul Fikri 4 juz, Masya Allah. Itu rezeki yang bukan berbentuk duit, bukan bentuk materi. Yang itu jarang kita sadari. Dan itu insya Allah hasil dari kejujuran, kedisiplinan. Orang hafal Pak, kalau nggak disiplin nggak hafal-hafal Pak. Sholat kalau nggak disiplin nggak dapat jamaah. Terus nggak disiplin waktu jamaah, duluin imam. Nggak sabaran, mau duluan cepet, nggak dapat jamaahnya. Ya, dan bisa batal jamaahnya. Alhamdulillah. Oke, jujur. Orang puasa jujur Pak, nggak ada orang kita puasa, betul nggak? Jawab dong, betul nggak? Nggak ada orang di kamar mandi minum gitu. Jujur. Dan kalau nggak jujur, bohong, maka pahala puasa habis. Karena salah satu yang menggugurkan pahala puasa adalah tidak jujur atau alias bohong. Dan seterusnya. Yang ketiga, sabar. Pertama Pak, disiplin. Yang kedua, jujur. 3, sabar. Nah, di sini benar-benar dijaga oleh Allah. Kita harus menjaga. Apa yang dijaga? Nih Pak, mata, hidung, mulut, telinga, perut, bawah perut. Semua terkait dengan nafsu, keinginan, hawa nafsu. Mata nafsu, hidung nafsu, telinga nafsu, mulut nafsu, perut nafsu, bawah perut apalagi. Maka puasa dijaga. Ini
kualitas puasanya. Kita nggak jaga, lihat TikTok, ada yang mampir video-video yang macam-macam, dari Instagram macam-macam. Kalau nggak langsung kita skip, ke bawah terus, habis pahala puasa kita. Puasanya sah. Kemudian mulut kita bisa bohong, bisa ngata-ngatain orang, bisa sumpah palsu, habis pahala puasa. Gosip, pahala puasa habis. Dengar, enggak gosip tapi dengerin, masang telinga, itu juga habis pahala puasa. Naudzubillah min dzalik. Sabar dan menjaga semua kita ini. Siapa lagi Pak? Semua yang terkait dengan puasa kita jaga. Nah, orang yang kerja kalau punya etos seperti orang puasa, maka lahir 5 huruf. S-A-D-A-R. Coba baca. S-A-D-A-R. Itu dieja, saya bilang dibaca. Yuk dibaca sama-sama. S-A-D-A-R. Sadar. Orang yang puasa lahir kesadaran. Sadar, S-nya lah spiritual. Bahasa Inggris spiritual touch. Ada sentuhan rohani, ada sentuhan ilahi. Kerja kayak orang puasa Pak. Kenapa kok puasa bisa cakep? Karena dia tahu ada 2. Pertama, muraqabah dan muqarabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu. Jadi kita sadar itu. Yang kedua adalah mendekat pada orang puasa itu, ini mendekat pada Allah. Dan ujungnya adalah la'alakum tattaqun. Dia akan mendapatkan ketakwaan. Dan orang takwa, Allah bilang apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah wal ladzina hum muhsinun. Perhatiin baik-baik. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan orang yang baik. Nah, puasa itu mendidik diri untuk jadi orang baik. Seandainya kerja kita dikaitkan dengan puasa, maka kita akan baik, kita akan hati-hati, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Di mana-mana merasa diawasi oleh Allah. Jadi nggak ada tempat yang tersembunyi. Silakan mau berbuat dosa, silakan nggak jujur, silakan korupsi, asal nggak dilihat oleh Allah, silakan. Silakan berbuat maksiat, silakan membohongin orang, silakan, asal nggak dimuji Allah. 2 itu aja. Silakan membuat dosa, silakan, yang penting 2 aja. Allah nggak lihat, Allah nggak tahu, dan yang kedua tidak dibumi Allah. Silakan. Bisa nggak? Jawab dong, bisa nggak? Karena itu intinya apa ini? Saya ingin mengatakan apa? Ya jangan, cuma ke bahasa yang begitu. Berarti apa? Kita harus jujur dan disiplin dan seterusnya. Wah, insya Allah kita bisa, yakin ya, bertahan yang jadi orang terbaik ya. Jangan ikut-ikutan tuh, nggak berkah. Dan deg-degan terus Pak. Kalau nggak jujur deg-degan. Termasuk kita sama istri, sama anak deg-degan baik, takut ketahuan dan seterusnya. Apalagi ini ya Allah, sedunia tahu ya. Allah Akbar. Hati-hati banget ya teman-teman keuangan ya, hati-hati banget. Saya ingatkan begitu kenapa? Sering mendengar saya, karena memang kesempatannya terlalu banyak. Kesempatan itu ada, jadi terlalu banyak sehingga yaitu menciptakan kesempatan, menunggu kesempatan dan membuat kesempatan. Itu bisa diciptakan kesempatan. Oke, kembali. S-nya spiritual touch, ada sentuhan spiritual. Jadi kapanpun di manapun merasa diawasi oleh Allah. Ada orang, nggak ada orang, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Masya Allah. Siap? Yuk, sekarang katakan bisa. Lihat saya semua Pak, lihat saya semua. Biar kita semangat. Nah, ini afirmasi dan sekaligus motivasi. Ya. Jadi orang baik insya Allah. Bilang bisa, bilang bisa. Jadi orang baik insya Allah. Kerja jujur insya Allah. Selalu dimanapun baik insya Allah. Jadi pelopor kebaikan insya Allah. Terus saya bilang, saya saksinya jempol kanan ke depan, bilang bisa. Lalu kiri bilang bisa. Dua-duanya pertemukan, bisa. Ayo sama-sama lihat. Kalau nggak lihat pasti nggak bisa. Yuk. Jadi pelopor kebaikan dimanapun saja insya Allah. Allah yang bikin,
Saya saksinya. Bisa, bisa, bisa. 3 kali ya. Bisa, bisa, bisa. Yuk, saya saksinya. Katakan itu di mana saja. I think, I become. Ya, katakan, ucapkan, akan terjadi. Ya, yakin ya? Insya Allah. Ya, sekali lagi. Jadi pelopor kebaikan insya Allah. Yakin? Allah yang bikin. Saya saksinya. Nanti saya itu diri masing-masing saksinya. Aku saksinya. Aku melihat. Aku enggak. Aku berani. Enggak. Dan kalau itu misalnya maaf rezeki dibawa pulang itu kotor, keluarga jadi masalah. Darahnya mengalir ke tubuhnya, makan makanan yang haram. Dan nanti cukuplah harta yang haram dimakan ke perut anak-anak, istri, itu akan menjadi api neraka. Naudzubillah min dzalik. S, spiritual touch. Yang kedua, A, yaitu awareness. Ulangi, awareness. Apa itu awareness? Bahasa saya adalah kesadaran diri bahwa kita ini cuma punya 4. Jadi 4 saja. Nggak ada lebih, nggak kurang. Coba. Aku sebagai hamba. Katakan. Aku sebagai anak. Aku sebagai leader. Aku sebagai anggota masyarakat. Ada nggak yang lebih dari 4 ini? Pertama, akui. Aku sebagai hamba. Jawabnya apa? Aku ibadah. Katakan ya. Aku sebagai hamba. Ayo dong bareng-bareng. Ini kan afirmasi. Aku sebagai hamba. Aku sebagai anak bilang berbakti. Aku sebagai anak. Aku sebagai leader. Mempersembahkan yang terbaik. Ya, berikan terbaik. Jadi pemimpin yang terbaik, kasih yang terbaik. Jadi aku memimpin. Ulangi, mempersembahkan yang terbaik. Yuk, aku jadi leader. Aku jadi khalifah sama. Aku jadi pemimpin. Bener gak kita pemimpin masing-masing ini? Pemimpin. Ibu memimpin juga di rumah, anak, memimpin suami, bahkan sekarang istri memimpin suami. Karena suami takut. Jangan kencang-kencang. Oke, ulangi. Sebagai anggota masyarakat, peduli. Sebagai anggota masyarakat, coba ulangi rame-rame. Ini jadi bahasa kita, jadi motivasi. Pak, ini kalau di institusi tertentu saya dibayar mahal, Pak. Di sini nggak usah, ya sesuai budget aja. Yuk, ulangi ya. Aku sebagai hamba. Bareng-bareng. Langsung aja, biar gampang. Mengabdi, gampang kan? Yuk. Jadi aktif. Aku sebagai hamba. Aku sebagai anak. Berbakti. Aku sebagai leader. Aku sebagai anggota masyarakat. Peduli. Pedulilah. Di sini Bapak jadi komunitas. Peduli. Temannya nggak masuk. Kantor acak-acakan. Beres. Nggak apa-apa. Tugasnya dikirimin. Kerjain. Tetangganya ada yang kelengar. Bantuin. Jangan nggak peduli. Kita harus care karena kita anggota masyarakat, anggota komunitas, anggota institusi tertentu. Pasti di jalanan kita anggota jalanan. Ada yang jatuh, kita bantu, kita berhenti, kita matikan mobilnya, minggir dan kunci. Jangan dikunci. Bawa mobil orang, bawa lari orang boleh. Ya. Oke, sekarang langsung jawab dengan semangat agar jadi kesatuan yang dahsyat dan menjadi afirmasi motivasi kita. Sebagai hamba, mengabdi. Sebagai anak, berbakti. Sebagai leader, mempersembahkan yang terbaik. Sebagai anggota masyarakat, peduli. Tugasnya itu doang, gak ada yang lain. Sekarang kita gabung. Anda, saya sebagai hamba Allah, sebagai sebagai anak, sebagai leader, khalifah, sebagai masyarakat, satu saja. Mengabdi semua itu, melayani dan seterusnya. Akhirnya pada akhirnya kita ini melayani. Siapa yang melayani? Melayani Allah, melayani orang tua, melayani masyarakat. Ya, pemimpin juga melayani. Bahkan Raja Salman ditulis gede-gede. Ya, adalah namanya apa tulisannya? Iya, bahasa Arabnya.
Masya Allah. Khadimain syarifain haromain. Ya, khadimain itulah pembantu pelayan. Ya, syarifain yang mulia, haromain dua kota suci. Ya, haram itu satu, kalau haromain dua. Jadi orang di Madinah nyebut Madinah juga haram masjid Madinah. Ya, oke. Itu camkan baik-baik. Kemudian yang D-nya dedication. Apa arti dedikasi? Saya waktu nulis tesis ini aku persembahkan untuk istriku dan anak-anak cantikku yang solihah, kepada kedua orang tuaku, bimbing-bimbingku dan teman-temanku yang mendukung dan mendoakan aku. Berarti apa dedikasi? Dipersembahkan. Kalau gitu aku mempersembahkan yang terbaik, kembali ke yang tadi sebagai anggota masyarakat. Jadi pegawai terbaik, katakan ya. Karena pegawai terbaik akan bersama yang terbaik. Yuk, jadi pegawai terbaik, melayani terbaik, memberi contoh terbaik. Ngomong terbaik aja ya. Menjadi pegawai, melayani, menjemput pajak, melaporkan, contoh. Kalau udah memberi contoh, memberikan terbaik, udah itu kontribusi terbaik karena pegawai terbaik. Maka dedikasi apa artinya? Mempersembahkan, melayani, memberi yang terbaik. Jadi kembali ke nomor berapa tadi itu? Ya, dedikasi kembali ke nomor apa tadi? Pemimpin. Luar biasa. Yang keempat, SAD, keempat A adalah attainable. Artinya adalah bisa diraih, bisa dicapai, bisa dituju dengan mudah. Gimana caranya? Pertama, niat yang lurus. Yang kedua, ikuti proses dengan baik. Ada ilmunya. Yang ketiga, ikuti proses yang terbaik. Dan setelah itu apa? Doa, serahkan pada Allah. Hasil milik Allah. Coba ulangi Pak prosesnya. Pertama, niat yang lurus, yang tulus. Yang kedua, punya ilmunya. Yang ketiga, kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu jangan lupa doa dan serahkan kepada Allah, hasil milik Allah. Kita nggak bisa maksa. Target pajak di KP Madya berapa setahunnya? Ayo masih tahu dong. 6 triliun. 26 T. Kawasan mana aja tuh Pak? Tangerang. Apa aja objeknya? Karena kan banyak itu. Kan ada Madya, Pratama bedanya apa itu? Kalau pertama kecamatan. Tercapai berapa tadi? Berapa 26 T Pak? Tercapai nggak tuh Pak? Tapi tercapai apa enggak? Nah, kira-kira tercapai apa enggak? Pertama yakini itu akan tercapai, tapi jangan lupa niatkan itu karena Allah. Tugas saya kerja untuk negara, ya kan? Karena Allah untuk negara. Terus ilmunya sudah disampaikan di training pasti itu. Kemudian kerjakan sesuai dengan prosedur. Lalu tidak pernah lupa dengan doa dan tawakal. Serahkan pada Allah, hasilnya 26 T nyampe apa enggak? Urusan Allah. Lapornya apa? Kami udah usaha sekuat tenaga. Kami sudah menyampaikan, udah reklame sudah disampaikan. Adapun enggak tercapai urusan Allah, tapi ada etos dulu di situ. Alhamdulillah, dan rata-rata melampaui. Kalau nggak boleh ada apa nih? Nah, ngambil yang di pajak-pajak yang kecil-kecil itu nggak dilaporin. Takut nanti ya, karena dulu ada yang namanya siapa itu yang ganti rambut, ganti itu yang main di Bali itu, ya itu jadi antara masih ingat namanya Mas ya? Iya itu, ya itu kan dia ngambil ke objek pajak tapi nggak dilaporkan, jadi kong kali kong sama objek pajak. Misalnya kok mall kan gede banget tuh. Contoh doang, mall kan gede banget. Nah ternyata setornya 6 miliar harusnya laporkan, tapi ternyata 2 miliar buat kamu, 3 miliar buat aku. Ke kantor berapa? 1 miliar. Sampai duitnya itu di tembok-tembok. Itu saya dengar cerita doang. Ya, dah.
Saya doakan enggak tergiur yang begitu. Jadi makan enggak pernah berkah, jadi masalah untuk anak-anaknya. Duh, kasihan Pak, sedih. Dan yang ketangkap-tangkap, yang berantem, yang membunuh orang, rata-rata masih makan uang kotor. Yang berantem itu yang, aduh ampun. Terakhir MA, ya Allah, yang itu yang apa itu yang bantu orang yang membunuh orang dibebasin ya. Alhamdulillah, cuma cerita aja. Mudah-mudahan jadi bro. Sadar R-nya ini adalah responsibility. Apa ulangi? Kasih tahu saya apa itu responsibility sesuai dengan pendapat masing-masing. Kasih tahu Mas biar nggak ngantuk. Yo yang ngantuk jawab. Hah? Iya apa itu? Kalau anak TK begitu jawab. Tapi kalau udah dewasa ada penjelasan. Apa tuh? Jam 1 ya? Sabar, ntar lagi. Semua ucapan, sikap, dan perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertama, spiritual touch. Terakhir adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi semua perbuatan dipertanggungjawabkan pada Allah. Artinya apa itu? Ada pertanggungjawaban. Bukan cuma tanggung jawab, yaitu ada pertanggungjawaban di dunia, laporannya diterima apa enggak, bikin evaluasinya, lalu di akhirat akan ditanya ulang. Yang miskin cepat masuk surga, Pak. Selisihnya setengah hari. Yang kaya diperiksa dulu, Mas. Setiap apalagi yang perutnya gendut-gendut ya, mobilnya ada 10, itu diperiksa dulu, Mas. Gak usah nengok, Mas, gak usah nengok. Diperiksa dulu. Kamu duit dari mana ini, untuk apa, dari mana, untuk apa. Nah, kalau yang miskin masuk duluan. Setengah hari itu, Pak, sampai 500 tahun. Nunggu kita kenapa saya termasuk orang kaya? Loh, kok ngaku? Ya iya dong. Apa itu orang kaya? Orang yang bangun pagi dia sehat, keadaan aman, ada makan hari itu tuh orang kaya. Sementara kita dompet ada, ATM penuh, lalu kulkas isinya frozen penuh. Jadi kaya raya. Alhamdulillah. Dan saya kesini bawa mobil semua. Kaya raya. Alhamdulillah. Ya, segitu aja. SADAR baca. Sadar. Puasa etos kerja nyambung. Dan orang kerja sungguhnya puasa. Puasa apa? Menahan dari kebohongan, menahan dari ketidakjujuran, menahan dari kesombongan, menahan semua ditahan. Sehingga apa? Dia disiplin apa adanya, sampaikan apa adanya, nggak perlu harus yang penting ayah senang, yang penting dipuji oleh atasan, enggak. Dia kerja yang lurus, yang jujur karena Allah dengan SADAR, sadar. Sadar insya Allah bisa, yakin bisa. Oh yang bikin bisa. Saya saksinya ya apa? Bisa. Yuk ya. Sadar insya Allah, sadar insya Allah, yakin. Oh yang bikin, saya saksinya. Oke, semoga manfaat dan pas jam 1 selesai. Semoga Allah jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh makna. Minimal ingat kata sadar. Itu kata kata puasa, etos, sadar hasilnya. Yakin. Dan akan bentuk pribadi kita jadi orang terbaik. Masuk surga dengan mudah. Dan kekayaan yang kita miliki adalah jalan menuju surga. Ulangi. Semua kekayaan kita justru menjadi jalan masuk surga. Bukan penghalang masuk surga. Mobil kita bawa ke ngantar istri ke kantor, ngantar ke anak sekolah, ngantar kita ke kantor sendiri, kemudian ngantar ke masjid, taklim, sama keluarga, jemput anak sekolah, pesantren. Mobilnya manfaat, bukan cuma nongkrong di garasi. Mobil mewah itu nongkrong di garasi doang. Punya 4 biji nongkrong doang. Nah itu ditanya, dari mana, untuk apa? Di mobil Bapak, alhamdulillah, amal jalan terus. Dan kalau subuh Pak ke masjid bawa mobil yang bagus. Sendal yang bagus, pakaian yang bagus. Kenapa emang? Itu amal kita. Orang kaya jangan menunjukkan kemiskinannya, tunjukkan kekayaan kita. Dan kita ibadah lebih cakep. Dan sedekah kita yang paling banyak. Insya Allah ya. Semoga kita doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna fadlika man siwak. Duhai Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang, kasihi sayangi kami semua ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang soleh dan solehah ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar bisa menahan apapun yang bukan milik kami, yang bukan hak kami. Bimbing kami ya Allah bisa menahan amarah, bisa menahan nafsu ya Allah, seperti puasa ini ya Allah. Agar kerja kami bisa menahan diri dengan sadar ya Allah, sadar ya Allah. Tugas kami adalah memberi yang terbaik, melayani yang terbaik. Dan apa aja ujungnya ya Allah, kami dapatkan pahala karena pekerjaan kami. Doa Allah yang Maha mencintai, cintai kami dengan rahmat-Mu, sayang kami dengan rahmat-Mu, hindarkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Hindarkan kami dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup ya Allah. Dan yang sakit kena musibah, berikan kesabaran untuk menjalani ya Allah. Dan kemudian lepas dari musibah itu menjadi orang yang lebih baik karena sudah Engkau ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan kemuliaan, kebaikan, dan wafat husnul khotimah. Anak istri kami, anak-anak yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, sakinah dan warahmah, dan akhirnya bertemu di surgamu dengan penuh rahmat dan cinta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Sampaikan umur kami di usia sampaikan usia kami ya Allah berpuasa bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dan pertemuan Ramadan yang akan datang dengan rahmat dan cinta-Mu ya Allah. Terimalah semua ibadah Ramadan ini. Terima waktu sholatnya, sunnah-sunnahnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, bukanya, tarawihnya, semua ya Allah Kau terima dan dapatkan kami Lailatul Qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa salat ba'diyah karena nilainya adalah yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dilipat gandakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bilang bisa. Jadi orang baik, yakin? Terima kasih.